95 misalnya ya. Oke. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan prosedur dulu terkait pemasangan kateter. Jadi nanti saya akan memasangkan kateter kepada Ibu karena memang Ibu butuh untuk membantu mengeluarkan urin gitu. Kemudian prosedurnya adalah nanti saya akan memasukkan alat ini Ibu. Ini belum dibuka ya, cek. Alat ini ya Bu ke dalam lubang urin Ibu gitu. Nanti rasanya akan sedikit kurang nyaman, tapi insya Allah saya akan melaksanakannya secara hati-hati gitu ya. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Untuk waktunya kurang lebih nanti 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, untuk mengawali kegiatan kita basmalah bersama ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ya? Oke, saya akan mencuci tangan dan juga menyiapkan alat. Oke, kita cuci tangan 6 langkah, kemudian menyiapkan alat. Kita menggunakan APD, gitu ya. Jangan lupa karena ini alat pelindung diri kita. Kembali. Kemudian apa yang dilakukan? Melakukan food hygiene dulu ya. Saya sampai dikoreksi takut nanti ada yang ketinggalan. Oke. Kita sudah siapkan alatnya semuanya. Kemudian nah ini di luar saja. Kita siapkan dulu. Ini untuk memplester apa? Ayo. Kira-kira apa? Mulut tetangga yang nyinyir? Iya. Iya. Memplester apa ini? Hah? Labia major minor mau diplester? Aduh, ngeri lah. Gimana itu? Oke, kita lihat. Nah, kemudian kita sudah siapkan alatnya semuanya. Yang di dalam sini adalah steril dan tidak boleh kita sentuh tanpa menggunakan handphone steril, gitu ya. Kalau ini kok handphone steril tidak ada, Ibu. Gimana Ibu? Boleh dicek di sana Ibu? Mana? Ada nggak? Di dalam itu, Bu. Handphone steril loh. Bukan di sini steril. Handphone steril itu yang besar. Yang bisa dibuka terus. Ada nggak di sana? Kita mendekatkan apa? Bengkok. Posisikan dulu ibunya supinasi. Supinasi itu gimana? Pakai bantal. Terlentang ya supinasi itu. Terlentang pakai bantal. Bukan. Ya, posisinya terlentang pokoknya. Oke, terus kakinya gimana? Dorsal, nekun. Ya, gimana itu? Ya, posisinya kayak orang melahirkan ya Bu ya, dilipat kakinya. Saya bantu untuk melepaskan celana dalamnya atau dalamannya kalau misalnya masih pakai. Kemudian kita dekatkan alat. Lin, peteng banget, Lin. Bagian atas kalau memang tidak diperlukan untuk dibuka, kita tutup pakai selimut gitu ya supaya privasinya tetap terjaga. Kemudian kita dekatkan alat. Apalagi yang dideketin? Masa? Hygiene pakai apa? Kapas. Kemudian apalagi? Kita pakai handscoon. Handscoonnya handscoon apa? Oh ya. Ya, bersih dulu ya. Jadi untuk full hygiene itu ada sebenarnya bisa pakai tangan langsung, bisa pakai pinset. Tapi kalau saya biasanya supaya pakai tangan langsung. Ya. Kalau pakai tangan langsung itu ngambilnya 5 sekalian. 5 sekaligus. Karena apa? Yang dielap
ada labia mayor, minor, dalam itu kan kanan kiri, kemudian baru vestibulum ke anus. Jadi kita ambil 5. Tapi kalau misalnya mau pakai pinset berarti itu satu-satu. Karena kalau pakai pinset itu kan menghindari, kalau 5 langsung kan nggak bisa, nggak mungkin. Jadi harus satu-satu gitu. Dan ini supaya tidak terkontaminasi, makanya saya kalau misalnya nggak pakai pinset ngambilnya 5 langsung. Itu kalau ambil satu dilap taruh kan saya nyentuh yang lain pasti, gitu kan. Jadi saya ngambil 5 langsung. Kemudian kita buka labianya yang bagian atas ini pakai tangan kiri. Jadi tangan kiri ini nggak ada kerjaan, bukan nggak ada kerjaan tapi membuka labia ya. Yang kanan dulu paling jauh, kemudian yang kiri, kemudian yang dalam labia minor kanan, labia minor kiri, vestibulum sampai anus. Nah, sudah selesai. Ini kapasnya itu kapas DTT ya. Gitu. Jadi udah ada, bukan kapas kering gini. Ada air. Ada airnya ya. Kemudian kita buang ke tempat sampah infeksius. Bukan di sini. Terus kita ganti handscoon. Sambil dicek, benar nggak? Oke, kita ganti handscoon. Buang ke sampah infeksius. Kemudian Mbak minta tolong asisten 1 atau gimana ya? Enaknya asisten 1. Siapa? Bisa. Cuma minta tolong buka ini gitu kok, cuma ini Bu. Nah, nanti kasih saya ini ya kalau misalnya. Ini namanya apa? Kateter apa ini? Yang ada 2 ini apa? Boleh ini nanti akan disambungkan ke urin bag. Tapi kalau yang merah doang, mana? Ada kayaknya. Itu ada nggak Mbak? Yang merah doang? Pokoknya yang warna merah aja itu fungsinya untuk mengeluarkan tok. Terus habis itu dicabut. Kalau ini jangka panjang. Kalau yang merah itu cuma sekejap buat ngeluarin urin aja. Sama. Gitu. Kemudian kita setelah lupa hygiene ngapain? Melakukan tindakan pemasangan kateter urin gitu. Yang pertama kita lakukan adalah apa? Oke. Ini deketin dulu nggak apa-apa karena nanti repot. Bukanya gimana? Udah tahu belum? Jadi setiap apapun yang dibuka kalian cari dulu fill here atau open here gitu ya. Jadi nggak asal-asalan. Ini udah kayaknya udah rapuh ya dia. Kalau di sini ada tempat pasien, berarti kita cari tempat yang agak luas buat masang ini. Karena ini steril, maka kita nggak boleh sembarangan. Gitu. Kita pakai salah satu atau langsung dua-duanya? Salah satu. Salah satu yang sebelah kiri. Kenapa? Kenapa? Karena biar gampang. Kemudian apa yang kita lakukan? Mengoleskan jeli Ke bagian. Oke, kalau misalnya sendiri kita bisa lakukan dengan salah satu dulu. Berarti tangan kita yang satunya membuka ini. Tapi kan susah ya. Jadi sebelum kita melakukan memasang ini, berarti kita harus buka dulu sekitar segini. Baru kita bisa buka ini. Nah setelah itu gimana? Kita tarik. Mau nggak mau kalau sendiri. Yang kanan ini nggak boleh tentu si. Ya. Sebenarnya yang steril adalah bagian sini, karena yang sini yang akan masuk ke dalam sana. Jadi ujung sini sebenarnya nggak apa-apa kalau kesenggol. Misalnya kita pegang gini, itu nggak apa-apa. Terus habis itu karena sendiri itu kan repot ya, jadi itu memang harus sudah dibuka.
gitu. Atau misalnya gini, ambil gini, karena kan ujung sini yang mau dikasih jeli, jadi kita buka sini. Kita kasih, jangan sampai menyentuh ya. Sini nggak apa-apa. Kemudian kita tutup. Terus habis itu gimana? Pasang handscreen ya, handscreen ini kan. Tapi susah karena kalau sendiri itu memang repot gitu ya. Jadi ini ditaruh di sini dulu nggak apa-apa. Sorry. Jadi ini di luar karena ini udah terkontaminasi ya tadi sama tangan kanan. Ribet kan? Jadi nanti minta tolong Mbak asisten aja. Kalau pas eval, kalau saya itu 2 orang gitu. Kalau 2 orang kan enak ya, ada yang membantu untuk membuka ini, membuka si ini gitu. Oke, itu salah satu cara supaya tidak terkontaminasi gitu. Kalau untuk bagaimana pemasangannya kita ulang aja ya untuk yang ada asisten biar mudah gitu. Mbak ini Mbak asistennya gitu. Jadi saya udah pakai satunya, jadi saya pakai dua-duanya. Mbak ini kalau dimasukin lagi saya pakai satu lagi, sorry, dari sini. Jadi masaknya itu kan ini udah ya dari dalam, saya tadi ngasih tahu lupa. Jadi kalau yang pertama masukin itu dari dalam ya kan, yang ini tadi baru kita masukin. Tangan kita itu tidak boleh menyentuh bagian sini yang ini tadi. Paham nggak? Terus habis itu yang ini kita juga sama gini. Terus yang ini itu menyentuhnya di sini, yang dalam. Ini. Saya biasanya kanan dulu. Kemudian Mbak minta tolong disingkirkan ya. Atau kalau nggak pakai ini juga bisa dipakai. Coba Mbak minjem satu. Itu tadi. Untuk apa? Yang satunya? Oh ya, ini tuh. Atau ini kan steril ya. Jadi ini bisa untuk menadai ini nanti. Mbak minta tolong dibukakan. Kalau di rumah sakit biasanya begini, nggak boleh dibuka, dipegang gini, karena ini tidak steril. Iya. Nah, bukanya hanya seperti ini ya. Ya kita ambil, kasih Mbak. Terus tolong bukakan ini Mbak. Emang lebih enak kalau ada asisten. Agak sampai ini kayak ada pelumasnya gitu. Kemudian ini kita akan dibantu sama si pinset. Nah ini salah, ini kena sini. Terus ya. Terus kalau misalnya ini ke sini nggak masalah ya, gitu. Terus ini digeser. Kemudian ini masukinnya gimana? Tangan kiri kita membuka lagi ya. Terus ibu tarik nafas ya Bu ya. Perhatikan tangan yang lain, tidak boleh kemana-mana ya nyentuhnya. Ini gede banget, ini ukuran berapa ya? 24, Cek. Ini berapa, Cek? Itu kayaknya Bu yang Iya lebih kecil. Nah ini saja, Cek. Susah ini. Kasih ya. Bayangin ini orang. Bun, bayangin ini orang. itu loh yang goyang. Jangan goyang. Besok kalau misalnya mau pasang ini harus dilihat dulu ya ukurannya. Lebih baik sesuai sama anjuran. Ini pun masih kegedean. Kalau perempuan berapa maksimal? 16 sampai 18 sampai 16. Oh, 14 sampai 16. Itu 16. Iya. Ya udah yang itu aja. Bayangin ini lu. Cowok kan
Nggak tahu ya. Ayo. Ayo. Ben. Apa lo? Tadi lo lihat di dalam ada. Terus kita masukin ya. Tarik nafas ibu. Nah ini kan lancar ya. Nah ini kalau udah agak mentok ini, biasanya ininya kita taruh di sini karena akan keluar cairan. Gitu. Cairannya berupa pipis. Gitu. Jadi kalau saya ngajarin ke kelas saya itu tak masukin aja ke sini langsung yang ujungnya. Jadi udah posisinya kayak gini dari awal. Yang ujung ditaruh situ karena nanti takutnya dia udah mentok terus airnya kemana-mana cairannya. Jadi kayak gini aja nggak apa-apa. Kemudian udah kan keluar cairannya, berarti ini udah benar ke ulnar bladder. Gitu ya. Kalau nggak keluar, Kemungkinannya ada dia habis pipis atau kalau enggak belum nyampe. Kalau menurut berarti Atau salah lubang. Jadi jangan sampai salah lubang. Lubangnya itu yang di segitiga. Jadi bentuknya segitiga di atas vagina, lubang vagina. Lubang uretra itu yang paling atas. Yang paling bawah kan anus, terus tengah itu vagina. Habis vagina baru atasnya vagina tepat itu uretra. Kemudian udah selesai ini. Terus kita ini masih mau dipakai enggak? Enggak, jadi kita masukkan ke bengkok. Kemudian kita minta tolong mbaknya lagi. Mbak minta tolong, sorry, ini harusnya di luar ya. Ini itu dimasukin, mbak. Ini dimasukin ke sini. Dibuka aja, nggak usah pakai jarum. Nggak usah pakai jarum. Udah. Hati. Bukanya gini. Nah, gitu. Ulang-ulang. Balik nggak sih? Nah, ya gitu boleh juga. Tarik. Agak di itu lagi. Dorongin lagi. Nggak menarik kalau itu maksudnya. Nah. Terus habis itu karena ini sudah masuk dan udah jelas ini keluar cairannya, berarti kita boleh megang ini. Karena ini sudah nggak apa-apa. Terus kita pasang ini. Ini tuh steril, air steril. Jadi BTW ini steril. kayaknya ini udah coba ya. Ini kok gini sih, Mbak? Enggak gini harusnya. Harusnya ada ininya nih. Sabar. Enggak ada yang bener ya, Wak. Enggak bisa, ini kegedean, enggak muat. Nah, nanti videonya kita ulang aja ya. Soalnya enggak benar banget loh. Nanti kalian bingung belajarnya maksudnya. Nanti diulang aja nggak apa-apa. Soalnya gampang kok. Maksudnya nggak lama. Nah, ya Bu. Kasihan ibunya. Bayangin itu orang beneran loh. Bu Devi. Mau diapain lagi? Ih. Ini misalnya kita ini ya. Gak ada yang bener sih Mbak. Orang menangis. Ini nggak boleh gitu harusnya. File banget sumpah. Ada lagi gak sih Mbak yang bener gitu loh? Cari. Ada lagi yang bebas. Bang udah bagus. Maaf ya Mbak. Ini dari bentuknya aja udah buluk loh. Gak ada Bu. Kasih yang bekas sama ibunya. Ih. Sumpah ini gak bisa. Main air. Gak bisa kayaknya ini mah. Tuh
dia gelembung kayak gitu ya harusnya. Nah, enggak. Jadi kalau ini didiemin dia akan naik sendiri airnya. Jadi kita masukin. Jadi kita putar. Nah, baru dia terkunci. Tapi kalau kita misalnya mau ngeluarin, mau nyopot si kateternya, tinggal kita kakin gini, terus dia nanti airnya keluar sendiri. Canggih kan? Berarti masukin itu nggak perlu pakai jarum. Apa aja nggak bisa mah. Gitu ya. Gimana tuh? Gimana sih nge-lag ya? Kemana sih deh? Nanti diulang. Nanti kita. Gara-gara. Ya Allah, bisa nggak minta lagi yang baru? Liska belum, bisa Lis. Yang khusus untuk cewek gitu. Ibu maaf, ternyata Ini untuk bulu. kateternya itu terlalu besar gitu. Mau minta yang khusus cewek yang udah Yang baru. 16 boleh nggak ya?